semuanya, kenalin kami dari kelompok 3 Indralaya A dengan beranggotakan Muhammad Al-Tariq, Naswa Putri Ikhtiarani, Mary Anggraini, Dena Rafa Alia, dan juga Harisa Maksalini, dan dosen pengampu Bapak Dr. Masagok Muhammad Ibrani MSI dan juga Bapak Muhammad Khairu Antoni MPD. Adapun video kami, selamat menyaksikan. Nah, di sini nih lokasi tempat kami menganyam. Nah, ini beberapa contoh barang hasil anyaman. Sangat bagus-bagus kan? Bahan yang digunakan dalam membuat anyaman menggunakan daun nipah. Pasti penasaran bagaimana sih cara membuat anyaman? Yuk simak video kami sampai habis. Yang pertama, menganyam wadah tahu. Ini dibuat oleh ibu penganyam ya. Langkah yang paling utama, memisahkan lidi. Selanjutnya, membuat bagian bawah menggunakan tali rafia. Selanjutnya, mulai menganyam. Wah, ibunya cepat sekali ya dalam menganyam. Karena ibunya sudah profesional nih. Ini masih dalam proses menganyam ya, dan menyatukan satu demi satu rangkaian. Selanjutnya, merapikan semua anyaman tadi. Ini masih dalam proses merapikan anyaman dengan memukul bagian bawah anyaman agar rapat dan tidak lepas. Wah, anyaman telah selesai nih. Hanya dalam waktu 3 menit saja. Nah, ini dia hasilnya, bagus kan? Yang kedua, menganyam wadah tahu yang dibuat oleh Pratikan, yaitu dibuat oleh kami. Langkah yang pertama, memisahkan lidi. Kemudian, menghitung lidi. Selanjutnya, membuat bagian bawah anyaman. Ini masih dibantu oleh ibu penganyam ya. Lalu, merapikan bagian bawah. Nah, udah mulai menganyam nih, yang dilakukan langsung oleh Pratikan. Selanjutnya, merapikan anyaman yang dibantu oleh ibu penganyam. Nah, anyaman telah selesai. Nah, ini dia hasilnya, sangat bagus kan? Yang ketiga, menganyam piring yang dilakukan oleh ibu penganyam. Yang pertama, memisahkan lidi. Yang kedua, memulai pembuatan bagian bawah dan juga menghitung waktu. Membuat bagian bawah harus sangat rapi ya, agar kencang. Lalu mengencangkan bagian bawah, ini diikat dengan tali rafia ya. Selanjutnya, proses memulai menganyam. Lalu merapikan anyaman. Wah, sepertinya sangat sulit ya. Ini masih dalam proses merapikan anyaman bagian bawah. Nah, anyaman telah selesai dalam waktu 13 menit. Ini dia hasilnya, sangat bagus kan? Yang keempat, menganyam piring yang dilakukan oleh Pratikan, yaitu dilakukan oleh kami nih. Yang pertama, membuat bagian bawah yang dilakukan oleh Pratikan. Lalu merapikan bagian bawah. Selanjutnya mulai menganyam yang dilakukan langsung oleh Pratikan, masih dibantu dengan ibu penganyam ya. Selanjutnya merapikan anyaman tadi. Ini tahap merapikan bagian bawah agar dia kencang. Wah, anyaman telah selesai dalam waktu 27 menit 50 detik. Ini dia hasilnya, sangat bagus kan? Mari kita simak pembahasannya. Waktu yang diperlukan pada saat membuat kerajinan dari nipah, yaitu pembuatan wadah tahu, ibu penganyam selama 5 menit, sedangkan Pratikan selama 18 menit 41 detik. Dan pembuatan piring, ibu penganyam selama 13 menit 40 detik dan Pratikan 27 menit 50 detik. Nah, hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan waktu antara penganyam dengan pemula
yang merupakan hasil dari adaptasi fisiologis tubuh terhadap aktivitas fisik yang rutin dilakukan oleh penganyam berpengalaman, yaitu sekitar 8 tahun dan juga 5 tahun. Jika ditinjau dari segi sistem ekskresi, ibu penganyam sudah terbiasa dengan aktivitas fisik, sehingga tubuhnya lebih efisien dalam mengatur suhu keringat, di mana produksi keringat lebih terkontrol sehingga hanya mengeluarkan sedikit bahkan tidak mengeluarkan keringat dalam waktu tersebut. Tubuh ibu penganyam juga memiliki adaptasi metabolisme sehingga mengeluarkan cairan keringat lebih hemat untuk mencegah dehidrasi, berbeda dengan pemula yang lebih banyak mengeluarkan keringat dibandingkan ibu penganyam. Hal ini dikarenakan gerakan yang dilakukan berulang-ulang saat menganyam membuat produksi keringat oleh kelenjar apokrin di bagian ketiak dan kelenjar ekrin bagian dahi dan wajah. Selain itu, aktivitas fisik yang berat biasanya dapat memicu produksi keringat berlebih, terutama jika tubuh belum terbiasa bekerja dalam kondisi panas atau lama, dan pemula juga merasakan risiko dehidrasi yang lebih tinggi karena tubuhnya tidak efisien dalam menyeimbangkan kebutuhan cairan. Why is there are significant difference between experts and newbies? It's all about neurons. Neuron structure is built of many components. One of them is myelin sheath. Myelin sheath is a fatty layer that coats an axon. Myelin, the lipid-rich membrane that coats axon, facilitates the conductance of action potentials, protects and metabolically supports underlying action, and is required for proper motor and cognitive function in the nervous system. Myelin acts like an insulation on a wire, allowing electrical signals to travel quickly and efficiently along nerve fibers. Myelin could be restructured and remembered by a process called adaptive myelination. Adaptive myelination is characterized by a change in thickness, length, and order of myelin sheaths on an action. Change in myelin protein expression and formation of new oligodendrocytes. Novel motor learning can induce pre-existing oligodendrocytes to make new myelin sheaths. Extrinsic cues such as physical exercise and motor learning are effective in promoting remyelinations. When you repeatedly practice a skill, the neural pathway involved become more active, triggering the brain to produce more myelin around those specific axons, enhancing signal transmissions. Practice refers to repeatedly performing an action, which can lead to the thickening of the myelin sheath around the neurons involved in that action, essentially making the neural pathway more efficient and improving performance in that skill over time. An expert, such as a craftsman, must finish tampah perfectly in order to get income. To make tampah perfectly, consistent practice is needed. Consistent practice is crucial for building up myelin, as the brain needs repeated stimulation to initiate the myelination process. Newbies feel struggling when they first try. Data shown that newbies need approximately twice the time compared to the expert ones. This is why practicing a new skill like playing an instrument or a sport or crafting initially feels clumsy, but becomes smoother and more automatic with consistent practice as the myelin layer thickens. In simple terms, the more practice something, the more myelin builds up, allowing for faster and smoother neural transmission, which is why practice makes perfect. Perbandingan fisiologis antara ibu penganyam dengan praktikan yang pertama itu dalam pengelolaan stres dan kecemasan. Bagi ibu penganyam yang sudah memiliki pengalaman yang lebih baik dari praktikan, beliau lebih percaya diri dalam kegiatan menganyam sehingga cenderung menghasilkan tingkat stres yang lebih rendah sehingga kelenjar adrenal menghasilkan kristal dalam jumlah yang terkendali. Dengan ini ibu penganyam lebih merasa rileks saat melakukan anyaman. Praktikan karena baru mengalami pengalaman pertama dalam menganyam, praktikan menghasilkan kristal lebih tinggi karena tubuh merespon stres dan ketidakpastian. Tingginya kristal menyebabkan praktikan mengalami kecemasan dan stres dengan lebih tinggi sehingga merasakan hal tersebut, seperti bingung dan cemas.
Yang kedua itu mengenai konsentrasi dan fokus. Pada ibu penganyam, otak dari ibu penganyam lebih efisien dalam memproses tugas motorik kompleks seperti menganyam. Sistem dopamin juga lebih terlatih untuk memberi rasa puas secara konsisten yang memotivasi mereka menyelesaikan anyaman dengan ketelitian yang tinggi. Sementara pada praktikan membutuhkan lebih banyak usaha untuk berkonsentrasi. Adrenalin praktikan juga cenderung jauh lebih tinggi karena tubuh harus bekerja lebih keras untuk tetap fokus, terutama saat mempelajari gerakan baru. Dan dopamin mungkin lebih lambat muncul dibandingkan ibu penganyam karena rasa puas yang lebih lambat hadir. Yang ketiga itu aktivitas otot dan energi. Bagi ibu penganyam yang memiliki gerakan lebih efisien, hormon tiroid bekerja lebih optimal, menyediakan energi yang dibutuhkan oleh otot tanpa membuang banyak energi. Kadar insulin juga lebih stabil karena ahli sudah terbiasa dengan ritme kerja selama bertahun-tahun. Sementara untuk praktikan cenderung mengeluarkan lebih banyak energi karena gerakan mereka yang kurang efisien. Dan juga hormon tiroid mungkin bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan energi. Insulin juga jadi lebih aktif untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil saat mengerjakan pekerjaan menganyam yang terbilang sebagai pengalaman baru bagi mereka. Terus ada ketekunan dan respon emosional. Untuk ibu penganyam, kegiatan menganyam adalah salah satu hal yang menyenangkan dan menenangkan karena membantu mengisi waktu dan menghasilkan pendapatan tambahan. Tubuh menghasilkan oksitoksin dan endorfin lebih cepat yang meningkatkan rasa nyaman dan puas selama bekerja. Hal ini mendorong ketekunan lebih tinggi untuk melakukan kegiatan menganyam. Sementara pada praktikan setidaknya mungkin merasa frustasi untuk awal pembuatan. Tingkat oksitoksin dan endorfin itu lebih rendah karena aktivitas menganyam masih terasa asing dan sebagai tantangan. Respon emosional mereka lebih fluktuatif dibandingkan dengan ibu penganyam. Dan yang terakhir itu mengenai adaptasi. Ibu penganyam yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun membuat otak dan tubuh ibu penganyam lebih terlatih untuk kegiatan berulang seperti menganyam. Neuroplastisitas otak ibu penganyam lebih baik sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik dan lebih sedikit usaha baik itu mental maupun fisik. Sementara untuk praktikan sebagai pemula yang berada pada tahap membangun koneksi baru di otak untuk aktivitas menganyam, hormon pertumbuhan atau growth hormone mungkin lebih aktif dalam memperbaiki jaringan otot yang digunakan secara intens selama belajar gerakan baru. Kegiatan menganyam dilakukan dengan cara duduk di lantai tanpa alas selama beberapa jam. Meskipun menganyam bukan aktivitas yang berat bagi sebagian orang, namun pergantian posisi tubuh secara berkala dan peregangan ringan selama aktivitas dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah yang mendukung fungsi kekebalan tubuh. Namun sebaliknya, setelah menganyam, para praktikan merasakan lelah dikarenakan duduk secara menunduk terlalu lama dan tangan praktikan terlihat merah dan gatal. Tangan gatal saat menganyam dengan menggunakan bahan seperti lidi yang cenderung kasar atau menyebabkan gesekan, tubuh merespon dengan berbagai cara termasuk reaksi imun. Gerakan menganyam yang berulang menyebabkan gesekan antara kulit tangan dengan lidi dapat merusak lapisan kulit terluar, sehingga memicu respon inflamasi atau peradangan. Ketika kulit mengalami kerusakan atau iritasi, tubuh melepaskan histamin. Histamin adalah zat kimia yang memicu berbagai reaksi termasuk pembuluh darah melebar, kulit merah, dan gatal. Jika seorang sering melakukan aktivitas menganyam, kulitnya bisa menjadi sensitif terhadap bahan-bahan tertentu seperti serat lidi. Hal ini dapat menyebabkan reaksi imun yang lebih kuat pada paparan berikutnya. Hal ini juga dapat dilihat pada ibu penganyam tidak merasakan tangan gatal dan lelah karena sudah terbiasa. Selain itu, selain menganyam, praktikan juga merasakan lelah dan stres karena dipengaruhi oleh sistem imun yang lemah, dikarenakan sebelum menganyam, para praktikan melakukan aktivitas lain yang membuat tubuh lelah. Sehingga setelah kegiatan menganyam, para praktikan merasakan lapar dikarenakan lelah dan stres. Sistem imun yang lemah dan stres seringkali berjalan beriringan. Stres bisa memicu perubahan hormon yang dapat meningkatkan nafsu makan.
Praktikan merasakan mengantuk setelah makan, lalu tidur dalam perjalanan pulang. Tidur sangat penting untuk membantu tubuh memulihkan diri dan memperkuat sistem imun yang lelah karena stres. Yang pertama, postur tubuh. Ibu penganyam yang sudah berpengalaman biasanya memiliki postur tubuh yang lebih baik saat bekerja karena mereka telah terbiasa dengan teknik yang benar. Hal ini membantu mengurangi tekanan pada area panggul dan punggung bawah, sehingga resiko terganggunya sirkulasi darah ke organ reproduksi lebih kecil. Sedangkan pada praktikan, cenderung belum memahami teknik duduk yang meminimalkan ketegangan. Hal ini dapat menyebabkan tekanan berlebih pada panggul atau punggung yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kenyamanan area reproduksi. Yang kedua, durasi dan intensitas kerja. Ibu penganyam yang sudah ahli biasanya lebih efisien dan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu terlalu lama dalam posisi tertentu, sehingga mengurangi resiko gangguan seperti nyeri panggul ataupun kelelahan. Sedangkan pada praktikan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama karena kurangnya keahlian yang bisa meningkatkan resiko kelelahan otot dan postur statis dalam waktu yang panjang. Jika ini terus terjadi, dapat berdampak pada aliran darah di area reproduksi. Yang ketiga, stres dan pengaruh hormonal. Ibu penganyam yang berpengalaman cenderung merasa lebih nyaman dan percaya diri saat bekerja. Tingkat stres mereka biasanya lebih rendah, sehingga tidak banyak mempengaruhi keseimbangan hormon reproduksi. Sedangkan pada praktikan mungkin merasa cemas ataupun stres karena harus belajar dan menghadapi kesulitan teknis. Stres ini bisa berkepanjangan, dapat mempengaruhi hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron, terutama pada perempuan. Yang keempat, kondisi fisik dan kesehatan umum. Ibu penganyam yang sudah terbiasa menganyam mungkin memiliki tubuh yang lebih kuat dan terbiasa dengan aktivitas ini. Resiko gangguan kesehatan termasuk pada sistem reproduksi menjadi lebih kecil karena adaptasi tubuh yang baik. Sedangkan pada praktikan yang belum terbiasa dengan aktivitas ini dapat mengalami kelelahan fisik, termasuk pada otot-otot panggul. Dalam beberapa kasus, ini dapat mempengaruhi kenyamanan ataupun bahkan menyebabkan gangguan kecil pada area reproduksi. Ibu penganyam memiliki adaptasi fisik dan mental yang lebih baik, sehingga pengaruh pada sistem reproduksi cenderung lebih minimal. Sementara itu, praktikan lebih rentan terhadap gangguan karena kurangnya pengalaman, teknik yang tidak tepat, dan durasi kerja yang lebih panjang. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton.